Lembaga keuangan asal Amerika Serikat, Morgan Stanley memproyeksikan rasio utang Indonesia terhadap PDB akan meningkat ke angka 44,9% pada 2021 dan 47,8% di 2022. Jumlah utang pemerintah Indonesia per Maret 2021 tercatat mencapai 6.445 triliun rupiah atau setara 41,64% dari produk domestik bruto. Rasio utang tersebut telah melewati batas yang selama ini berusaha dijaga pemerintah, yaitu 30% dari PDB. Namun belum melewati batas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60% dari PDB. Persoalan utang ini, menurut Morgan Stanley, menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia dalam menjaga kesinambungan fiskal pasca pandemi. Namun Morgan Stanley juga memprediksi kondisi stabilitas makro Indonesia akan tetap terkendali. Pengawas Ketenagakerjaan telah mengeluarkan rekomendasi sanksi atas 103 perusahaan yang menunggak pembayaran THR pada 2020 lalu. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan kewenangan pemberian sanksi sesuai dengan instansi pemberi izin yang terkait rekomendasi sanksi. Tidak hanya Kemenaker, sanksi bisa diberikan oleh kementerian lain maupun instansi di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Sementara itu, jumlah perusahaan yang menunggak THR sebanyak 103 perusahaan berdasarkan rekapitulasi per 4 Juni 2020. Secara total, terdapat 410 laporan pengaduan terkait dengan pembayaran THR Idul Fitri tahun lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 perusahaan belum memenuhi kewajiban THR kepada pekerja. Untuk tahun ini, Posko THR Kemenaker menerima 1.150 pengaduan mengenai pembayaran THR. Setelah beberapa saat tertekan, harga batu bara kembali melesat. Harga kontrak batu bara Thermal Ice Newcastle berada di level $99,55 per ton. Pekan lalu menjadi momen bagi harga batu bara karena tembus $100 per ton untuk pertama kalinya sejak akhir Januari 2019. Tren kenaikan harga batu bara Newcastle ini tak lepas dari imbas ketatnya pasokan batu bara Cina, negeri panda yang ekonominya makin ekspansif setelah bangkit dari keterpurukan pandemi mengkonsumsi banyak listrik. Kenaikan permintaan tak diiringi dengan penambahan produksi dan output batubara lokal, sehingga harga batubara negeri tirai bambu pun ikut melesat. Namun akibat inspeksi keamanan di berbagai lahan tambang batubara yang dilakukan pemerintah, aktivitas operasional pun menjadi tersendat. Pemerintah Cina melarang lembaga keuangan dan perusahaan sistem pembayaran memberikan layanan terkait transaksi mata uang kripto. Tak hanya itu, negeri tirai bambu tersebut juga memperingatkan para investor terhadap perdagangan kripto yang spekulatif. Pemerintahan Xi Jinping melakukan upaya untuk menekan pasar perdagangan digital yang sedang berkembang. Di bawah larangan tersebut, lembaga keuangan, termasuk bank dan saluran pembayaran daring, tidak boleh menawarkan nasabah layanan apapun yang melibatkan mata uang kripto seperti pendaftaran, perdagangan, clearing, dan penyelesaian. Cina telah melarang bursa kripto dan penawaran perdana koin, tetapi tidak melarang individu untuk memegang mata uang kripto. Langkah tersebut bukanlah langkah pertama pemerintah Cina melawan mata uang digital. Pada 2017, pemerintahan negeri tirai bambu menutup bursa mata uang kripto lokalnya. Sementara di Juni 2019, Bank Sentral Cina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan akan memblokir akses ke semua bursa mata uang kripto domestik dan asing. Produsen mobil Italia Lamborghini mengumumkan akan masuk ke pasar mobil listrik. Elektrifikasi Lambo akan dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama, Lamborghini akan meluncurkan versi hybrid dan di tahun berikutnya akan meluncurkan supercar listrik pertamanya. CEO Lamborghini, Stephen Winkelmann mengatakan, Lamborghini akan produksi versi hybrid plug-in model Aventador dan Urus serta Roadster Sian produksi terbatas Huracan pada akhir 2024. Dan sebelum tahun 2030, ditargetkan Lamborghini akan meluncurkan model keempat supercar listrik. Memang jika dibandingkan dengan rivalnya Ferrari, rencana Lamborghini tertinggal jauh. Karena seperti perusahaan mobil sport lainnya, Lamborghini takut ditinggalkan pelanggan setianya yang mengidolakan mesin V8 dan V12.